Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita tetap diberikan kesehatan, semangat dan kesempatan untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita masih melakukan bedah riset artikel dengan topik Extreme Rainfall Modeling, yang pada tahap ini kita telah memasuki seri ketiga. Nah, ini merupakan seri terakhir dari 3 seri yang telah kita lihat. Ada pembahasan mengenai bagaimana cara mengekstrak data, ada cara bagaimana mendapatkan atau mengestimasi parameter dengan menggunakan teknik maksimum likelihood. Nah, seri 1 dan 2 ini telah kita lakukan dengan sangat baik. Nah, pada seri ketiga ini kita masuk kepada seri yang teramat penting, di mana pada seri ketiga ini kita akan lihat sejauh mana model atau parameter yang telah kita estimasi itu dapat dikatakan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat seperti riset artikel yang telah ditulis oleh Song Feng, dari USA bersama rekannya Sarah Lee Nadarajah. Nah, dalam suatu riset artikel yang beliau terbitkan dalam Journal of Meteorological Society of Japan pada tahun 2007, beliau menggunakan extreme value generalized value distribution untuk memodelkan hujan di Cina. Nah, dalam riset artikel ini ada cara yang baru yang belum kita bahas dalam upaya untuk melihat sejauh mana parameter yang dihasilkan itu baik. Nah, seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita menggunakan seperti apa probability density function atau fungsi densitas peluangnya itu dapat menghampiri histogram dari suatu data. Jadi kita telah pernah membahas bagaimana kebaikan satu parameter itu ditinjau dari kemampuan probability density function itu sangat baik untuk menghampiri histogram data. Kita udah lihat. Nah, pada kesempatan kali ini, ini dia. Dalam riset artikel ini diperkenalkan quantile plot. Nah, ini quantile plot. Quantile plot, ada quantile plot model dan ada quantile plot empirical. Nah, dikatakan dia baik jika hasil grafik quantile model dan quantile empirical ini menghampiri suatu garis lurus. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang harus kita jawab untuk melakukan atau membuat hal yang sama seperti yang dilakukan oleh riset artikel ini. Tentu pertama kita harus mengenal kuantil itu apa. Nah, ini akan kita bahas. Karena kalau kita mengenal kuantil, maka untuk menggambarkan kuantil itu mudah sekali. Nah, dalam riset artikel ini diperkenalkan F besar, kita selalu mengatakan F besar atau
distribution function atau cumulative distribution function. Jadi nama F besar ini kadang-kadang orang menyebut distribution function, kadang-kadang orang menyebut cumulative distribution function. Nah, kita telah berulang-ulang membahas apa hubungan antara F kecil, probability density function, dan F besar, cumulative distribution function. Jika diketahui F kecil atau probability density function, mau dicari cumulative distribution function atau F besar, cukup integralkan probability density function tersebut dari batas yang paling bawah minta hingga sampai batas variabel acak X itu sendiri. Nah, ini udah berkali-kali kita bahas, silakan nanti simak video-video yang telah kita berikan, terutama dalam membahas hubungan antara F kecil dan F besar. Nah, yang dimaksud dengan kuantil function itu adalah inverse dari F besar. Jadi, jika diberikan urutannya, jika diberikan probability density function, dapatkan cumulative distribution function, lalu baru dapat kuantil function. Kuantil function itu adalah inverse dari cumulative distribution function. Kumulatif, bukan kumulatif, inverse dari cumulative distribution function, atau inverse dari F besar, atau inverse dari distribution function. Oke. Nah, kita coba lihat secara matematis bagaimana cara mendapatkan kumulatif. Nah, kita lihat. Jadi dari riset artikel kita telah ketahui ini adalah bentuk dari F besar. Lalu dengan melogaritmakan kiri kanan dari logaritma Fx, tentu eksponennya ini hilang. Logaritmakan kiri kanan. Pindahkan minus, jadi menjadi minus log F. Ingat, log di sini menunjukkan logaritma natural. Oke. Lalu kiri kanan pangkatkan dengan eta. Jadi 1 tambah eta X kurang nu per theta berpangkat min seper eta. Pangkatkan lagi dengan eta. Dengan min eta, sorry. Jadi kalau kita pangkatkan dengan min eta, min seper eta kali min eta hilang pangkatnya. Pangkat min etanya pindah ke sebelah kanan karena kiri kanan kita pangkatkan dengan min eta. Jadi sekali lagi, pertama logaritma naturalkan kiri kanan, kita dapatkan logaritma naturalnya kiri kanan, lalu pindahkan minusnya, lalu masing-masing kiri kanan pangkatkan kembali dengan pangkat min eta. Lalu setelah itu ya kita lakukan secara teknisnya lah, secara matematisnya. Jadi ini pindah ke sini 1 kurang minus log Fx berpangkat min eta, ini pindah ke kanan gitu. Min eta X kurang nu per theta. Lalu etanya kita pindahkan atau kita hilangkan dengan kiri kanan kali min kali seper eta. Jadi kiri kanan kita kali seper eta, ini seper eta, maka di sini hilang etanya jadi minus. Jadi tinggallah dia tetanya pindahkan, naikkan ke atas, di sini theta per sigma, lalu keluarkan X, dia menjadi X kurang theta per eta dikali 1 kurang minus log Fx min eta. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kuantile. Nah, ini kuantile, kuantil function. Seperti yang diinginkan oleh riset artikel tadi, ini kuantile ya. Nah, dari proses matematik ini tidak ada yang mudah. Ini semuanya tidak ada yang mudah, tidak ada yang rumit. Ini telah merupakan hanya proses aljabar biasa saja. Kiri kanan lakukan, lalu bagaimana upaya kita hanya untuk meninggalkan, mengeluarkan X. Pada intinya kuantil itu atau inverse dari kumulatif itu hanya untuk mengeluarkan X saja, menjadi X sama dengan gitu. Itu inti pokok dari inverse. Nah sekarang setelah kita dapatkan kuantilnya,
mana yang dikatakan kuantil empirikal dan mana yang dikatakan kuantil model. Kuantil empirikal adalah mengganti Fx dengan I per N tambah 1. I itu urutan data dari kecil ke besar. 1, 2 atau ranking data lah. 1, 2, 3 dan seterusnya. N itu banyak data. Jadi I itu merupakan bilangan per urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan N banyak data. Jadi yang dikatakan kuantil empirikal adalah mengganti nilai F dengan I per N tambah 1. Nah, nilai mu-nya kan ada parameter yang kita ketahui dari pertemuan seri kedua. Theta juga telah ada dari pertemuan seri kedua. Eta juga telah ada nilai. Fx juga ada nilai untuk empirikal karena I itu kan 1, 2, 3 sampai banyaknya data, N itu banyaknya data. Sedangkan yang dikatakan kuantil model mengganti F ini dengan nilai kuantil model, bukan nilai kuantil, nilai kumulatif model. Etanya ada, X-nya ada, X itu data. Data yang telah kita ekstrak, mu itu ada, theta itu ada, eta itu ada. Dengan catatan nilai X itu telah diurutkan, nilai yang telah kita ekstrak pada pertemuan ke-1 itu kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, jadi kalau begitu, yang dikatakan model itu akan baik jika kuantil empirikal, jika kita dapatkan kuantil empirikal versus kuantil model itu digambarkan seolah-olah membentuk suatu garis lurus. Nah, jika ini terjadi, maka model atau parameter yang dihasilkan itu parameter yang baik. Jadi sekali lagi, kita dapatkan kuantil empirikal dengan menggantikan Fx ini dengan I per N tambah 1. Sedangkan untuk kuantil model, gantikan F ini dengan distribution function atau cumulative distribution function. Dengan X ini adalah data yang telah diekstrak dengan terlebih dahulu mengurutkan kecil ke besar. Karena tadi empirikal kita urutkan dari kecil ke besar, maka juga untuk model X-nya ini kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, tidak ada yang susah, Nah, untuk mengerjakan ini seperti apa gambarnya, tentu kita harus menguasai R. Nah, kita akan lihat R. Jadi semua teori ini, baik kuantil, parameter, dan data yang diekstrak, itu kita gabungkan kembali dalam suatu program untuk menyukseskan kegiatan pada seri ketiga ini. Oke, kalau begitu kita akan lihat seri ketiga ini, kita memanggil R kita. Kita akan bahas R. Mana R kita? Ini dia. Share. Nah nih, pertama tentu kita panggil data. Data kita, ini data kita sorot data. Oke, run. Data kita ini kita di sini kita run datanya, run dan selection. Ini dia. Oke, kita cancel. Oh sayang. Datanya itu kita Windows console. Nah, ini konsol kita, roll. Kita panggil kembali datanya, kita buka dua layar. Oke, ini layar kita. Kita panggil data, run. Oke. Ambil data hujan Pekanbaru. Hujan Pekanbaru. Ini setelah saya simpan hujan Pekanbaru. Open. Nah, ini data kita sekarang. Nah, dari data ini kalau kita kemarin kita sudah lihat
data itu seperti apa, lalu kita akan ekstrak data ini. Data kita ekstrak. Oke, ini dia cara mengekstrak data untuk mengambil yang maksimum untuk setiap tahun run dan selection. Oke, kita ambil Windows, kita kembali ke konsol untuk melihat hasilnya. Kita panggil dmax data maksimum. Nah, ini data maksimum kita. Data maksimum kita ini dia. Jadi kalau mau kita lihat sekali lagi, kalau untuk memasangkan per tahun, kita panggil cbind. FF1 itu tahunnya, dmax itu datanya. Oke, nah ini data kita. Ternyata data kita pada tahun 2002 itu pernah mencapai hujan maksimum itu 1330 mm. Wah, luar biasa. Nah, setelah data ekstrak ada, lalu kita akan pergunakan paket ISMAP seperti yang kita bahas pada seri kedua untuk mendapatkan parameter. Kita kembali ke script, kita panggil ISMAP. Library ISMAP ini adalah memanggil yang telah kita install pada seri kedua. ISMAP kita run. Lalu get.fit ini adalah parameter. Oke, jadi kita lihat parameter kita ini dia. Nah, ini parameter kita. Nah, setelah parameter didapatkan, baru kita akan melakukan membuat rumus kuantil ke dalam R seperti yang disampaikan dalam teori yang baru kita bahas. Oke, oleh sebab itu kita akan memastikan dulu parameter-parameter tadi. Kita kasih nama gevok, ini dia, lalu kita panggil theta itu, ini mu, ini eta. Jadi theta untuk parameter theta nilainya 25, mu nilainya 101, sekian, eta nilainya 1,131. Nah, untuk membuat fit model kita memerlukan nilai I. Oke, ini dia I. I itu adalah 1 sampai length dmax. Ingat rumus empirical FI tadi, I per N tambah 1. Di mana I itu adalah bilangan berurut 1, 2 sampai banyaknya data. Atau kita lihat I ini sendiri adalah 1 sampai 19, di mana I kalau cara membuatnya 1 sampai length. Length itu panjang data, banyaknya data. Data itu ada 19, maka II akan menghasilkan bilangan 1 sampai 19. Lalu kita memerlukan nilai N. N itu adalah banyaknya data. Ini N, length dmax. Jadi kalau kita hasil lihat N 19, di mana N adalah banyaknya data. Dan ini nilai F yang kita empirical tadi. Nilai F empirical adalah I per N tambah 1. Jadi nilai FF ini dia. Ini nilai FF untuk dimasukkan pada kuantil empirical nantinya. Lalu data itu kita urutkan dari kecil ke besar. Ingat, mengurutkan dari kecil ke besar menggunakan bahasa sort dmax. Jadi data itu kita urutkan dari kecil ke besar. 84,6, 89 sampai yang paling besar 1330. Nah, baru kita masukkan GEV atau F model. Nah, ini F model kita. Min 1 tambah eta kali XX eksponen min 1 tambah eta XX kurang mu theta berpangkat min 1 eta. Nah, ini adalah nilai distribution function yang telah kita bahas pada riset artikel. Nilai F yang diberikan oleh riset artikel tadi, nilai kumulatif distribution function-nya kita sebut dengan GEV. Ini akan dimasukkan nanti pada kuantil model. Oke, kita lanjut. Jadi F untuk kuantil empirical sudah ada dan nilai F untuk kuantil model sudah ada. Ini F untuk kuantil model.
ini nilai F untuk nilai kuantil empirikal. Ingat, langkah yang pertama jangan lupa data itu diurutkan dari kecil ke besar. Lalu selanjutnya baru kita masukkan nilai rumus kuantil tadi ya. Ini rumus kuantil untuk empirikal. Kita lihat rumus kuantilnya, konsol. Nah, ini dia rumus kuantil untuk ini kuantil untuk model. Maaf, ini XT kita ganti dulu namanya. Kita ganti namanya dulu, jangan off model. Ini model, kuantil model. Karena dia adalah menggunakan GEV. Dan ini namanya kuantil empirikal. Nah, lalu plot. Nah, nanti plotnya ini kita letakkan di X-nya nanti adalah ini X-nya kita letakkan empirikal. Sedangkan X-nya adalah model. Nah, ini. Lalu telah kita, ini XT model ini rumus teoritisnya baru kita bahas nih dia mu kurang theta per eta kali 1 kurang minus log IV berpangkat min eta. Ini tadi disebut dengan inverse dari cumulative distribution function. Ini XT model karena F-nya kita tukar dengan cumulative distribution function. Lalu kita jalankan kembali XT empirical. XT empirical ini dia. Lah kita lihat konsol. Nah, telah kita jalankan ada kuantil model. Oke, ini dia kuantil model. Lalu ini kuantil empirical. Di mana bedanya pada FF-nya? Kalau kuantil empirikal dia menggunakan F empirikal, yaitu I per N tambah 1. Sedangkan kuantil model dia menggunakan F-nya ditukar dengan distribution cumulative distribution function, atau dalam pemrograman kita beri namanya GEV tadi. Oke? GEV ini dia. Nah, setelah ini kita berikan, kita gambarkan grafiknya. Gimana caranya? Plot. Nah, ini plot. Oke, ini dia plot. Kita lihat hasil plot. Nah, ini dia. Jadi, hasil plotnya itu memang seolah-olah menghampiri garis lurus, kecuali untuk data yang paling besar. Ya, ini dia. Jadi, kalau kita lihat, hasil dari data Pekanbaru ini ya parameter yang dihasilkan cukup baik. Dia mampu menangkap beberapa data untuk dari tahun pertama sampai tahun ke-16, sedangkan 3 tahun pertamanya dia cukup jauh. Artinya bahwa tidak jauh berbeda dengan hasil riset artikel yang dilakukan di Cina. Oke. Nah, kita telah melihat bagaimana baiknya parameter yang dilakukan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau model ini sudah baik, parameter ini sudah baik dilakukan, apa kegunaannya? Gitu. Itu pertanyaan berikutnya, kegunaannya itu apa? Nah, kegunaannya adalah bagaimana model ini dapat digunakan untuk meramal untuk masa yang panjang, katakanlah 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, itu bagaimana atau berapa nilai kelebatan hujan maksimum. Jadi menurut riset artikel yang diberikan oleh riset artikel yang dilakukan di Cina ini, katanya adalah untuk mendapatkan itu artinya jika model terbaik itu telah dihasilkan, katanya bahwa yang paling baik itu adalah, yang menarik itu adalah untuk menghasilkan return level of
extreme precipitation. Artinya pengulangan hujan ekstrim itu dalam jangka waktu T. Dalam jangka waktu T. Jadi istilahnya untuk mendapatkan hujan maksimum dalam masa waktu yang panjang itu dalam riset artikel ini disebut dengan return level. Nah, return level ini caranya apa? Mendapatkan nilai kuantil function tadi. Kuantil function tapi dengan syarat F-nya itu diganti dengan 1 kurang seperti. Nah, jadi F-nya itu memegang peranan. Tadi F kalau untuk empirical kita ganti dengan I per N tambah 1. Sedangkan untuk F kuantil model, F-nya itu kita ganti dengan F dari distribution function-nya. Sedangkan untuk return level, itu kita ganti F itu dengan 1 kurang seperti. T itu berapa tahun ke depan yang kita inginkan. Jadi kalau untuk melihat kejadian hujan ekstrim atau ke hujan maksimum untuk 50 tahun yang akan datang, cukup ganti T yang sama dengan 50, berarti rumusnya menjadi nu kurang theta per eta kali 1 kurang minus logaritma natural 1 kurang 1/50 berpangkat minus eta. Nah, semuanya ada. Nu parameter, theta parameter, eta parameter, 50 sudah ada, minus eta sudah ada gitu. Jadi artinya kita hanya tinggal mengganti T dengan bilangan. Nah, inilah yang disarankan oleh riset artikel yang ditulis oleh penulis tadi yang dilakukan di Cina. Jadi gambarannya kalau begitu, kalau kita bisa mendapatkan seperti apa hujan maksimum untuk 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, tentu kita bisa mempersiapkan bendungan yang dapat menahan lajunya deras air yang diakibatkan oleh hujan ekstrim. Jadi kalau begitu, tidak akan baik suatu bendungan itu dibangun berdasarkan data-data sebelumnya. Sedangkan masalah iklim ini akan berubah untuk setiap tahunnya. Jadi saya rasa satu sumbangan yang sangat baik bagi pemerintah atau bagi yang badan yang bertanggung jawab membuat bendungan adalah salah satunya adalah memahami konsep dari return level of extreme precipitation. Return level adalah berulangnya kembali hujan maksimum untuk T tahun yang ke depan. Nah, ini dia rumusnya. Jadi kita telah bahas bagaimana mengekstrak data, bagaimana mengestimasi parameter, bagaimana melihat baiknya model, bagaimana memanfaatkan model. Oke, kita akan coba panggil R kembali untuk melihat return level tadi. Kita share screen. Mana R kita? Oke, ini R, kita share kembali R. Oke, kita kembali ke Windows, kembali ke script. Nah, ini dia. Nah, ini untuk T50. Nah, ini kita ambil untuk T350. Artinya rumus kuantil tadi, kuantil function yang F-nya telah kita ganti dengan 1 kurang seperti T-nya itu saya sebut T3. Kalau saya mau ngambil T350 tahun yang akan datang, saya tinggal ganti T350. Saya akan sorot kuantilnya, return level 50 dan untuk 100 tahun yang akan datang. Jadi kita akan coba lihat 50, 100 tahun yang akan datang. Kita share, kita lihat di konsol. Nah, ini dia. Kita coba lihat XT3, return level XT3. Oh, ternyata untuk 50 tahun yang akan datang itu sampai mencapai 1937,426. Ya wajar saja. Karena pada data, pada 19 tahun data itu terjadi
1330. Nah, ini dia untuk tahun untuk 19 tahun itu akan berulang ekstrim itu 1330 paling maksimum. Nah, tentu saja untuk 50 tahun yang akan datang dia menjadi 1937. Nah, kita akan coba lihat untuk 100 tahun XT4. Wah, pada 100 tahun lebih gila lagi, dia menjadi 4186,97. Jadi mungkin saja ini akan terjadi gitu. Karena kita tahu bahwa untuk setiap tahun ke depannya itu iklim itu terus berubah. Hujannya terus menjadi dahsyat. Jadi dapat kita bayangkan untuk 100 tahun yang akan datang itu sampai 4186,791 milimeter. Jadi artinya kita bisa memperkirakan terjadi lonjakan 3 kali lipat dari tahun sebelum dari 19 tahun 1330 dan akan melompat menjadi 4186 pada 100 tahun berikutnya. Artinya terjadi 3 kali lipat. Nah, jadi kalau begitu yang dapat kita berikan masukan, kekuatan bendungan itu memang harus dikuatkan lagi menjadi 3 kali lipat atau lebih untuk agar bendungan ini dapat bertahan 100 tahun yang akan datang gitu. Jadi bagaimana mungkin kita melihat membuat bendungan ini berdasarkan data-data tahun yang sebelumnya. Kalau kita lihat bahwa 100 tahun yang akan datang terjadi lonjakan 3 kali lipat hujan ekstrim ini. Jadi kalau hujannya 3 kali lipat derasnya, tentu juga bendungan yang ada itu juga harus kita perkuatkan lagi minimal 3 kali lipat dari yang sudah ada. Lebih bagus, kalau lebih bagus sekali. Yang tidak boleh itu kurang. Nah, jadi kalau begitu kita telah sama-sama melihat gitu bagaimana kekuatan seorang statistikawan, bagaimana kekuatan statistikawan, bagaimana kekuatan ilmuwan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah iklim, masalah-masalah banjir, masalah-masalah jebolnya bendungan. Telah 3 seri kita habiskan waktu untuk membahas satu riset artikel saja. Riset artikel Extreme Rainfall Modeling ini. Dari setelah kita bahas sampai kepada seri ketiga. Dimulai dari bagaimana mengekstrak data, dimulai bagaimana mengestimasi parameter, terus kita lanjutkan bagaimana baiknya parameter terhadap model yang diciptakan, terus bagaimana memanfaatkan model. Jadi saya rasa pertemuan dari seri 1, seri 2, seri ketiga ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa untuk membuat riset lainnya atau untuk sesama rekan-rekan peneliti, dosenkah, penelitikah untuk membahas masalah-masalah ekstrim. Karena ekstrim tidak hanya terbatas pada hujan, mungkin pada suhu ekstrim, mungkin pada kecepatan angin ekstrim dan seterusnya. Karena isu dari suhu ekstrim dan kecepatan angin ekstrim itu sangat bermanfaat untuk membangun fasilitas energi terbarukan yang bersumber dari kecepatan angin walaupun dan yang bersumber dengan kepanasnya suhu temperatur. Oke, saya rasa pertemuan bedah riset artikel ini merupakan suatu bentuk yang memang harus kita perbanyak. Jadi saya harapkan semua rekan-rekan dosen menunjukkan keilmuan-keilmuan kita kepada mahasiswa. Semoga insya Allah itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun bagi pemerintah. Seperti yang baru kita perlihatkan,
bagaimana bedah riset artikel 1, 2, 3 ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah bagaimana selayaknya membangun bendungan yang digunakan untuk menghambat lajunya arus sungai yang diakibatkan oleh hujan ekstrim. Saya rasa pertemuan ini yang ketiga menarik dan pastikan tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan pastikan selalu di rumah. Kalau bisa jangan keluar, stay at home, jaga keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.